Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Wah, cerah-cerah semua wajahnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba cek dulu kolong mejanya. Jika masih ada sampah, dibuang sekarang ya. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Apabila lingkungan kita bersih, maka proses belajar akan nyaman. Oke, bagus, kelas ini rajin-rajin. Dan lingkungan kita sudah terlihat bersih sehingga nyaman untuk belajar. Selanjutnya, mari kita berdoa agar proses belajar pada hari ini berlangsung dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi optika geometri. Ibu harap anak-anak dapat menerapkan konsep pemantulan dan pembiasan ke dalam alat optik, mengenal bagian-bagian dan fungsi dari masing-masing alat optik, serta dapat membuat proyek dari alat optik. Di sini, Ibu juga sudah menyiapkan gambar-gambar dari alat optik. Untuk gambar yang pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Cermin tikungan. Cermin tikungan ini menggunakan prinsip cermin cembung. Nah, cermin tikungan juga biasa kita jumpai di pinggir jalan. Coba anak-anak ibu ada yang tahu fungsi dari cermin tikungan ini? Ya, betul sekali. Jadi cermin tikungan ini biasa kita jumpai di tikungan tajam. Dengan melihat cermin tikungan, maka pengemudi akan lebih waspada ketika ada kendaraan lain yang melintas. Selanjutnya, gambar yang kedua. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, lampu senter. Lampu senter menggunakan prinsip ya, betul sekali, menggunakan prinsip cermin cekung. Gambar yang ketiga, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar periskop. Periskop ini biasa kita jumpai di kapal selam. Nah, periskop menggunakan prinsip cermin datar, betul. Untuk gambar yang keempat, ada yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar kacamata. Tentunya anak-anak ibu di sini sudah tahu apa itu kacamata. Nah, untuk penderita rabun dekat menggunakan kacamata berlensa cembung dan untuk penderita rabun jauh menggunakan kacamata berlensa cekung. Ya. Wah, ternyata banyak sekali ya contoh-contoh dari alat optik yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya agar anak-anak ibu ini lebih memahami konsep dari alat optik, yuk simak penjelasan ibu berikut ini. Kita akan memahami konsep dasar dari cermin dan juga lensa. Untuk yang pertama, pemantulan cahaya oleh cermin datar. Pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh cermin memenuhi hukum Snellius berikut. Sinar datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dengan sifat bayangan yaitu maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung mempunyai permukaan pemantul yang melengkung dan bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Dari sini kita juga dapat menggambarkan sinar istimewa yang ada pada cermin cekung. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang yang melalui titik pusat cermin dipantulkan melalui titik itu lagi. Yang ketiga yaitu cermin cembung. Cermin cembung mempunyai sifat menyebarkan cahaya atau divergen. Cermin cembung memiliki 3 sinar istimewa, yaitu sebagai berikut. Setiap sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang lensa. Setiap sinar datang yang menuju titik fokus di belakang lensa akan dipantulkan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Setiap sinar datang yang menuju titik pusat cermin akan dipantulkan kembali dari R yang merupakan jari-jari kelengkungan cermin. Selanjutnya yaitu pembiasan cahaya pada lensa cekung. Lensa cekung mempunyai permukaan lengkung yang melengkungnya itu ke dalam dan bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Pembagian ruang pada lensa cekung. Fokus utama pada lensa cekung berada di depan lensa. Fokus aktifnya merupakan fokus maya, dan sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus utama. Kita juga dapat menggambarkan sinar istimewa dari lensa cekung.
Sinar istimewa pada lensa cekung dapat dilihat pada gambar berikut. Berkas sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus pertama. Yang kedua, berkas sinar datang menuju titik fokus kedua akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, berkas sinar datang melalui titik pusat optik tidak mengalami pembiasan, akan tetap diteruskan. Jadi, berdasarkan pembentukan bayangan pada lensa cekung, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Yang kedua yaitu lensa cembung. Lensa cembung memiliki sifat yaitu mengumpulkan cahaya atau konvergen. Pembagian ruang pada lensa cembung. Fokus utama pada lensa cembung berada di belakang lensa. Fokus aktifnya merupakan fokus nyata, dan sinar sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus utama. Sinar istimewa pada lensa cembung juga dapat dilihat pada slide berikut. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus f1 lensa. Dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus f2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dapat dilihat pada gambar. Dan yang ketiga, sinar yang datang dari pusat optik atau pusat kelengkungan lensa tidak akan mengalami pembiasan. Anak-anak dapat dilihat pada gambar. Jadi, pada pembentukan bayangan oleh lensa cembung, dapat disimpulkan semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya. Dan semua benda nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Baik, dari pemaparan materi tentang optika geometri tadi, coba anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Sekarang, coba anak-anak ibu untuk mengerjakan lembar kerja yang ibu bagikan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas proyek membuat alat optik dengan sekreatif mungkin. Nah, nanti hasilnya akan dipresentasikan. Anak-anak, sudah selesai semua tugasnya? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, bagaimana nih perasaannya saat mengerjakan proyek dari ibu? Tentunya proyek ini sangat melatih kreativitas dan juga mengasah kemampuan untuk bisa merangkai alat dengan baik. Nah, jadi materi optika geometri ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari dan juga banyak penerapan dalam kehidupan. Seperti cermin datar, ada periskop, cermin cekung ada lampu senter, dan cermin cembung ada cermin tikungan. Begitu juga untuk lensa, ada lensa cekung dan lensa cembung dapat dilihat pada kacamata yang biasa digunakan oleh beberapa orang. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dan juga keaktifan dalam belajar. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.